Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rich Education. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana membuat sebuah sistem penggajian sederhana dengan menggunakan Microsoft Excel, ya kan? Oke, langsung saja. Nah, di sini ada soal terkait dengan data karyawan, jam kerja, dan tarif jam dari kode-kode karyawan yang ada pada soal. Nah, di sini diketahui kalian memiliki 8 karyawan dengan jam kerja yang berbeda-beda, ya kan? Ada yang 44 jam, ada 40 jam, ada yang 46 jam, ada pula yang 42 jam. Nah, ini satuannya jam ya. Nah, tarif per jamnya itu pun juga setiap pekerja memiliki tarif per jam yang berbeda-beda. Ada yang 35.000, ada yang 40.000, ada yang 32.500. Nah, di soal ini nanti ya kan akan diketahui mulai dari nanti ada perhitungan pajak penghasilan, ada iuran BPJS, di mana iuran BPJS itu adalah sebesar 2,5%, ya kan? Jadi selain ada soal nanti tentang pengurangan yang diperoleh dari pajak penghasilan, ada juga dengan iuran BPJS, ada juga dengan di mana tarif kerja beda antara ketika kerja jamnya sudah melebihi jam kerja normal dengan jam kerja tidak normal, ya. Dengan biaya tarif jam nanti kalau misalkan melebihi tarif normal itu adalah jamnya dia mendapatkan 1,5 kali lipat dari tarif per jam yang normal. Nah, tarif jam normal di sini untuk soal yang ada di depan adalah 40 jam. Jadi, kalau misalkan perusahaan kalian di sini ada pekerjanya melebihi jam kerja 40 jam, maka di sini dia akan dihitung sisanya adalah jamnya dia lembur. Jadi kalau di sini ada yang saya centangin di sini yang melebihi jam. Oke, langsung saja kita ke materi pengerjaannya. Apa saja yang didahulukan terkait dari soal yang ada di depan sini. Baik ya, sebenarnya di sini sudah saya kerjakan atau sudah saya masukkan inputnya ke dalam beberapa kolom-kolom, tapi nanti kalian bisa memperhatikan secara detail bagaimana proses pembuatan penggajian secara sederhana dari sampai akhirnya ketemu total gaji bersih yang sudah dikurangi pajak penghasilan dan iuran BPJS. Sekaligus nanti juga bagaimana kalau misalkan kalian sebagai pengusaha dalam melakukan pencatatan penjurnalan. Karena seperti biasanya kalian mungkin kalau kalian diajarkan itu kalian diajarkan pada saat mengenal akuntansi itu tiba-tiba muncul adanya beban gaji sekian, ya kan? Tanpa kalian tahu bagaimana cara untuk menghitung beban-beban gaji tersebut. Nah, disinilah kalian bisa belajar
mengenai seputar terciptanya soal-soal tersebut. Jadi soal-soal adanya beban gaji dalam sebuah perusahaan itu tidak akan tercipta secara instan. Artinya di sini ada proses, misalkan di sini ada 8 karyawan yang kemudian nanti akan menimbulkan, ya kan, di sini adalah akan menimbulkan beban upah gaji, ya kan, di sini beban upah gaji yang nanti harus dibayarkan oleh perusahaan. Dalam artian beban gaji tersebut pun juga tidak serta-merta muncul. Ada beberapa aspek yang mungkin dalam kaitannya nanti mempengaruhi gaji dalam sebuah perusahaan, mulai dari adanya tarif jam yang lembur, kemudian ada juga gaji normalnya berapa, kemudian pajak penghasilan, kemudian iuran BPJS. Nah, ini kan ada iuran BPJS yang mungkin ditanggung perusahaan, ada yang ditanggung karyawan. Sampai ketemulah total iuran BPJS dan akhirnya adalah sampai ketemu total gaji bersih. Nah, kita akan membahas secara seksama dan pelan-pelan biar kalian bisa lebih memahami bagaimana proses penggajian dalam perusahaan. Mohon maaf, untuk nominal yang ada pada slide sebelumnya ini, baik yang total gaji bersih sama dalam jurnal itu tolong jangan diperhatikan dulu, karena nanti ada beberapa kesalahan sehingga nanti nominal untuk total gaji bersih dan nominal untuk penjurnalan itu ada perubahan. Akan tetapi sudah benar, nanti akan ada pembenaran di belakang. Jadi simak saja sampai akhir ya. Oke ya, seperti di soal tadi, di mana diketahui ada kode karyawan atau karyawannya itu ada 8 orang dengan jam kerja di sini, ya kan, jam kerja. Kemudian tadi sudah saya bilang di awal tadi bahwa jam normal dalam setiap karyawan itu adalah 40 jam. Maka di sini langkah pertama kalian harus bisa menghitung kelebihan jam di sini. Kelebihan jam dari jam kerja karyawan. Kenapa kalian harus mengetahui kelebihan jam dari jam kerja normal atau jam kerja karyawan? Itu karena dalam tarif ini, penggunaan tarif ini hanya digunakan untuk tarif jam normal saja, bukan untuk tarif jam yang kelebihan jam atau bisa dikatakan lembur. Nah, kalau menggunakan tarif jam lembur, di soal tadi yang saya sebutkan itu menggunakan tarif jam di mana ada 1,5 kali lipat. Jadi tarif jam di jam yang kelebihan jam itu perhitungannya 1,5 atau 1,5 mudahnya lebih tinggi daripada tarif jam normal. Oleh karena itu di sini kalau kalian menggunakan Excel tinggal mengalihkan saja kolom tarif jam ini dengan tarif jam lembur 1,5 per 1,5 kali, maka ketemulah tarif jam lembur. Nah, inilah nanti yang ketika kalian bisa memperhitungkan tarif jam lembur itu didapatkan dari sesuai dengan ketentuan di mana perusahaan kalian berada. Jadi tarif jam lembur di sini, misalkan di sini ketemu 52.500. Kembali lagi saya ulangi, ini adalah ketemu dari 1,5 kali lipat daripada tarif jam normal. Nah, seperti soal yang tadi saya bilang bahwa tadi kan cuma diketahui tentang jam kerja sama
karyawannya, yang dimana ada 8 tadi. Nah, sekarang berarti yang pertama adalah kalian harus menentukan kelebihan jam dulu. Nah, kelebihan jam dulu di sini adalah hasil dari ini saya susun secara rapi ya memang. Jadi setelah ketemu jam kerja, kode karyawan, kemudian tarif jam, itu untuk memberikan nilai untuk hasil kelebihan jam itu didapatkan dari jam kerja dikurangi jam normal. Nah, karena perusahaan menggunakan jam normalnya 40, maka sudah jelas jam normalnya di sini 40. Baik sampai karyawan nomor 1 atau sampai karyawan nomor 8. Nah, di sini jam kerja karyawan nomor 1, biar gampang aja ya, sampai nomor 8 ini kan memiliki variasi yang berbeda-beda. Maka nanti itu juga akan mempengaruhi hasil dari penggajian dari masing-masing karyawan juga. Selain terkait tarif jam, dalam karyawan di sini pun juga ada yang juga bervariasi maksudnya. Oke, jadi setelah kalian bisa mengklasifikasikan di sini, dimana kalian sudah bisa menghitung adanya kelebihan jam, maka langkah selanjutnya adalah kalian menghitungnya, baik itu gaji dengan tarif normal dan gaji dengan adanya tarif jam lembur. Jadi tarif jam normal ini adalah yang digunakan untuk mengalihkan, maka jam kerja yang dipakai sudah jelas adalah menggunakan jam normal karena ini sudah diketahui bahwa 40 jam normalnya, dan di sini sudah. Dan di sini masing-masing karyawan sudah memenuhi jam normalnya. Maka pastinya hitungannya adalah jam normal dulu yang dikalikan dengan tarif jam normal di sini. Ya kan? Jadi bukan jam kerja ini lagi yang digunakan untuk mengalihkan. Karena di sini ada 2 tarif. Baik yang lembur maupun tarif jam normal. Oke, langsung saja setelah kalian tahu tadi, kita geser ya. Di sini bisa kalian lihat, di sini saya membuat kolom lagi, ada kolom tarif jam lembur dan maksudnya gaji normal dengan gaji lembur. Dimana gaji normal tadi seperti yang saya bilang itu adalah hasil perkalian dari jam normal ini dari karyawan dikalikan dengan tarif jam normal ini, ketemulah gaji normal, ya kan? Ketemulah gaji normal ini. Nah, di sini ada yang mendapatkan kelebihan jam, ya kan? Di sini ada yang mendapatkan kelebihan jam. Ada juga yang tidak. Jika tidak, maka di sini dia tidak akan memperoleh gaji lembur, ya kan? Di sini bisa kalian cek, di sini 0 kan kelebihan jamnya, maka dia tidak mendapatkan gaji lembur. Maka di sini bisa dilihat karyawan nomor 1 dia mendapatkan gaji lembur 210.000. Berarti untuk menghitung total gajinya atau gaji kotornya sebelum dikurangi dengan mungkin iuran BPJS atau potongan penghasilan, maka kalian tinggal saja menambahkan antara gaji normal ditambah dengan gaji lembur. Maka itu akan nanti ketemu dengan total gaji kotor perusahaan, total kotor gaji dari masing-masing karyawan. Kalau Pak, misalkan di sini karyawannya, atau Kak, misalkan karyawannya di sini adalah tidak ada klasifikasi tarif jam yang berbeda, ya nggak apa-apa, tinggal dikalikan saja, nanti ketemu gaji normal dan gaji lemburnya. Loh Kak, di sini gaji lemburnya nggak ada, ya berarti gaji normal itu sudah menjadi gaji kotor dari perusahaan atau gaji sebelum dikurangi dengan
iuran-iuran yang biasanya ada di perusahaan yang meliputi BPJS ataupun pajak penghasilan. Jadi itu semua tergantung, kembali lagi tergantung pada perusahaannya, dia iurannya apa saja. Nah, di sini kan pasti ada, itu akan dilakukan perhitungan oleh bagian keuangan dalam sebuah perusahaan, khususnya dalam penggajian. Selanjutnya, oke ya, kita lanjut ya. Dimana tadi sudah ketemu gaji normalnya yang dikalikan bukan dengan dengan jam awal, tapi jam normal dikali tarif jam normal, ya kan, ketemulah 1.400.000. Kalau lembur ya kita cuma melihat dari kelebihan jam tadi, kolom kelebihan jam. Oke, geser ya. Di sini ketemulah total gaji kotor, di mana atau total gaji sebelum dikurangi iuran atau pajak penghasilan. Nah, di sini ketemulah karyawan nomor 1, gaji normalnya 1.400.000 ditambahkan dengan 210.000 gaji lemburnya. Ketemulah gaji kotornya 1.610.000. Nah, pajak penghasilan di sini di soal ini dibahas ada 5% dari total gaji kotor. Maka dari itu 5% dari total gaji kotor ini misalkan di karyawan nomor 1 sini itu adalah 80.500. Di karyawan 3 dengan total gaji kotor 1.600.000 itu pajak penghasilannya adalah 80.000. Nah, otomatis sudah kedetek ya, kalian tinggal memasukkan saja ke dalam rumusnya 5% dikalikan dengan kolom total gaji kotor. Oke, lanjut. Nah, setelah total gaji kotor sudah diketemukan, di sini dalam perusahaan seperti yang saya bilang tadi di soal itu ada pengurangan pajak penghasilan, ada iuran BPJS. Di mana pajak penghasilan itu murni nanti dipotong dari karyawan, artinya karyawan yang membayar pajak penghasilan tersebut. Di sini maka diketahui tadi sudah saya jelaskan perhitungannya, sudah pasti ini potongannya 5% karena pajak penghasilan di sini ketentuannya adalah 5%. Kalau misalkan 3% Kak, ya kalian ikuti aturannya, yaitu adalah 3%. Tergantung soalnya. Kemudian di sini ada iuran BPJS, di mana iuran BPJS ketenagakerjaan biasanya itu perusahaan itu juga menyumbang iurannya. Jadi iuran itu biasanya bisa didapatkan dari perusahaan dan karyawan. Di sini diketahui bahwa perusahaan itu menyumbang total iuran di sini dalam soal itu adalah 2,5% atau 2,5% dari total gaji kotor. Iuran BPJS di sini adalah 2,5% dari gaji kotor. Nah, tapi di sini perusahaan berbaik hati dengan dia itu ikut memberikan iuran sebesar 1,5%. Jadi perusahaan itu 1,5%, karyawannya 1%. Nah, maka di sini diketahui bahwa itu didapatkan dari total gaji kotor, ya kan? Total gaji kotor yang sebelum pajak penghasilan pastinya. Karyawan nomor 1 di sini perusahaan memberikan iuran 24.150, sedangkan karyawan dipotong lagi 16.100. Dengan total iuran adalah 40.250. Baik, oke ya, saya lanjutkan di mana di sini nah, total gaji bersih ini ya kan didapatkan dari adanya total gaji kotor dikurangi pajak penghasilan sama dikurangi iuran
yang hanya pada karyawan. Kenapa, Pak? Karena perusahaan di sini sudah membayarkan iuran BPJS. Jadi bukan dengan total iuran pengurangannya, tapi dengan iuran BPJS di bagian karyawan. Jadi nanti gaji bersih yang ditransfer oleh perusahaan adalah sebesar ini nanti. Misalkan di karyawan nomor 1 gaji bersih nanti akan ketemu Rp1.513.400. Nah, inilah yang nanti akan ditransfer sebagai gaji bersih setiap bulan yang diterima oleh karyawan dengan adanya pengurangan pada pajak penghasilan serta iuran BPJS yang sudah dibayarkan. Kalau di pekerja nomor 3 akan mendapatkan transferan Rp1.504.000. Nah, terkait dengan penjurnalannya, penggajiannya itu adalah sebagai berikut. Di mana di sini dalam penjurnalannya di sini ya kalian memasukkan di sini ada beban upah dan gaji. Beban dan upah dan gaji di sini adalah hasil dari perhitungan gaji kotor dari karyawan. Jadi 11.645.000 itu adalah hasil dari gaji kotor karyawan perusahaan. Kemudian beban BPJS ketenagakerjaan di sini di sisi debit, karena dianalogikan bahwa ini masih kekayaan perusahaan, padahal nanti akan dibayarkan oleh perusahaan, di mana ini adalah iuran dari yang ditanggung oleh perusahaan untuk membayar iuran BPJS. Nah, di sini ada juga akun utang upah dan gaji. Ini adalah hak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Jadi ini nanti yang dibayarkan kepada perusahaan, makanya masuk ke dalam kredit, ya kan? Sebesar 10.946.000. Kemudian ini juga akan keluar, ya kan? Adalah total iuran BPJS ketenaga kerjaan 291.125. Ini juga adalah pajak penghasilan 582.250. Makanya ada di sisi kredit. Makanya itu dicatat sebagai hutang ya, karena perusahaan belum dianalogikan di sini belum melakukan pembayaran terhadap gaji karyawannya. Nah, di sini juga pastinya harus balance antara sisi debit dan sisi kiri, sisi kredit, untuk memastikan kebenaran antara sisi debit dan kreditnya. Selanjutnya, misalkan terjadi pembayaran, Pak, gimana? Maka langsung saja, kalau misalkan adanya penggajian dalam adanya pembayaran gaji, maka perusahaan mencatatnya seperti ini. Utang upah dan gajinya berkurang karena perusahaan di sini sudah membayar. Di sini adalah ketika ini adalah penjurnalan ketika perusahaan melakukan pembayaran terhadap gajinya. Gaji. Nah, di sini dipisahkan. Jadi karena perusahaan membayarnya, maka utangnya kan berkurang, bergeser menjadi sisi debit, dan terjadi pengurangan kas sebesar 10.946.000. Nah, ini sesuai dengan utang yang dimana tadi ada utang gaji yang harus dibayar perusahaan adalah 10.946.000. Sama halnya dengan di sisi tagihan iuran dan pajak penghasilan, dimana di sini bisa kalian lihat yang disesuaikan dengan tentunya adalah pencatatan sebelumnya, dimana di sini utang BPJS ketenagakerjaan bergeser
dari sisi kredit menjadi sisi debit karena dibayarkan. Kemudian utang PBH karyawan juga karena itu dibayarkan oleh perusahaan, bergeser juga mengurangi kasnya. Ketemulah 873.873.375 rupiah. Ya kan, ini kan karena ini sudah dibayar makanya bergeser ke sisi debit. Dan dibayar menggunakan kas, maka kasnya berkurang di sisi kredit. Jadi seperti itulah secara simpel untuk kalian bisa melakukan pembukuan penggajian secara sederhana, baik menyusun dari mulai menghitung kemudian melakukan penjurnalan. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti kalian bisa menanyakan langsung kurang jelasnya di mana. Jika ada request video, silakan di request. Saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa jika ini bermanfaat bisa di subscribe. Kemudian silakan komentar untuk video selanjutnya. Terima kasih.